Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita lanjutkan untuk video pembelajaran mata kuliah pemrograman visual 3, dimana pada video terakhir yaitu proses CRUD pada tabel pasien, dimana database yang digunakan adalah database MySQL yang ada di hosting dan untuk prosesnya dilakukan oleh PHP. Nah, kemudian pada video kali ini kita akan lanjutkan lagi contoh kasus pada CRUD di MySQL hosting, hampir mirip dengan contoh kasus sebelumnya tabel pasien, tetapi yang akan dikerjakan di sini tabel yang akan kita buat tabelnya berelasi dengan tabel lain. Untuk contoh kasusnya seperti ini. Jadi di sini ada dua tabel yang akan kita buat, tabel dokter sama tabel poliklinik. Nah, di tabel dokter ada 3 kolom, ID dokter, nama dokter sama spesialis. Di tabel poliklinik ada 4 kolom, ID voli, nama voli, biaya sama ID dokter. Untuk fokus pada video ini yaitu pada tabel poliklinik, dimana di sini tabel poliklinik berelasi dengan tabel dokter. Jadi relasinya ini 1 ke 1 ya, satu poliklinik dikepalai oleh satu orang dokter. Satu orang dokter dapat mengepalai satu poliklinik. Nah, untuk tabel dokter CRUD-nya kalian bisa kerjakan sendiri karena ini hampir sama aja dengan kasus di tabel pasien, tidak ada bedanya. Bedanya cuma nama tabel dan nama kolomnya saja. Jadi pada video kali ini kita akan fokus saja pada tabel poliklinik ini. Yang dikerjakan pertama kali adalah mengambil data dari poliklinik. Kemudian data yang akan kita tampilkan nanti gabungan dari dua tabel poliklinik dengan tabel dokter. Maka nanti yang akan tampil ada ID voli, nama voli, kemudian biaya, ID dokternya, dan nama dokternya. Jadi di sini ada gabungan dari dua tabel voli dengan tabel dokter untuk menampilkan jadi 5 kolom seperti ini. Jadi nanti data yang akan ditampilkan itu gabungan dari dua tabel. Ada 5 kolom yang ditampilkan, ID voli, nama voli, biaya, ID dokter, dan nama dokter. Jadi untuk video kali ini kita akan fokus pada pembuatan poliklinik dan fokus pada pembuatan tampil datanya terlebih dahulu. Diharapkan kalian sudah mengerjakan tabel dokter ini. Jadi silakan bagi yang belum mengerjakan tabel dokter, CRUD dokter belum selesai, silakan dikerjakan dulu sampai selesai, baru lanjutkan lagi videonya untuk mengerjakan poliklinik ini. Baik, langsung saja kita mulai untuk proses demonstrasinya. Jadi pastikan kalian sudah membuat tabelnya dulu di database MySQL di hosting kalian masing-masing. Ada total 3 tabel jadinya. Ada tabel pasien, tabel dokter, sama tabel poliklinik. Nah, silakan kalian buat masing-masing. Kemudian kalau sudah dibuat tabelnya, fokus ke file manager ada di hosting. Karena kita mau mengerjakan poliklinik, berarti kita perlu buat satu folder lagi, namanya poliklinik. Nah, kemudian di folder poliklinik ini kita akan buat file tampil data voli. Jadi di sini nama filenya tampil voli.php untuk menampilkan data poliklinik. Data yang ditampilkan nanti gabungan dari dua tabel ya. Oke, langsung saja ke source code-nya. Untuk tampil voli hampir sama aja dengan tampil pasien, jadi kalian bisa copy aja source code-nya dari tampil pasien. Panggil koneksi dulu, kemudian kita perlu buat variabel untuk menerima data dari PB. Lalu query-nya sekali query
kita mau tampilkan 5 kolom dari 2 table. Maka query-nya select ID poli, nama poli, biaya, kemudian poliklinik titik ID dokter, dan nama dokter. Nah, ini yang akan kita tampilkan data JSON-nya, ada 5 kolom, nama dokter, form, poliklinik. Nah, dari tabel poliklinik dijoinkan dengan tabel dokter. Lalu yang menghubungkan kedua tabel ini apa? Yang menghubungkannya adalah di tabel poliklinik itu ada ID dokter, di tabel dokter ada ID dokter. Ini yang menghubungkan kedua tabel ini. Nah, kemudian kita perlu buat satu buah array namanya data poli, isinya kosong dulu gitu ya. Isinya masih kosong, nah nanti isinya akan diisi dari pengambilan data dari query yang di atas. Kemudian kita lakukan pengulangan untuk mengambil datanya. Kita buat pengulangan dengan $data. Kita ambil datanya menggunakan fetch assoc. Fetch assoc ini kita mengambil datanya berdasarkan nama kolomnya. Lalu kita gunakan fungsi di PHP namanya array_fus untuk memasukkan ke dalam array data poli. Ini tujuannya kita masukkan data ke sana. Yang dimasukkan adalah variabel data. Sudah selesai. Kemudian kalau sudah ini udah jadi arraynya. Nah, data ini harus kita konversi ke JSON agar nanti dapat dipanggil oleh atau dapat diambil oleh Visual Basic. Jadi kita konversi sama seperti di tampil pasien, JSON encode gitu ya. JSON encode, kemudian kita panggil $data poli. Kalau sudah selesai, source code-nya udah jadi, kita simpan and close. Nah, kita coba untuk menjalankan file ini apakah data JSON-nya tampil. Klik kanan di file tampil view-nya. Kalau misalkan tampil berarti aman sampai sini. Oke, di sini udah dapat data polikliniknya. Ini sebelumnya udah Bapak isi ya datanya. Jadi di tabel poli udah Bapak isi nilainya, di tabel dokter juga sudah diisi nilainya, maka otomatis saat dijalankan tampil datanya. Kalau punya kalian belum ada datanya, kosong. Nah, walaupun kosong gak masalah, yang penting nanti tidak muncul warning ya. Yang penting nanti tampilnya kurung siku kosong, itu nggak masalah. Yang penting tidak warning ya. Nah, jadi seperti ini artinya data JSON-nya udah berhasil kita buat. Selanjutnya nanti akan dipanggil di Visual Basic-nya gitu ya. Oke, ini artinya udah selesai ya untuk data JSON polikliniknya. Selanjutnya kita akan ke Visual Basic-nya. Kita buat satu form tambahan untuk mengerjakan form polikliniknya. Nah, kita tambahkan satu form lagi, form 1 form pasien, form 2 form dokter, form 3 form poliklinik. Namanya kalau mau diganti silakan, form 3. Nah, kemudian untuk tampilannya, karena kita ngerjakan yang tampil datanya dulu, jadi kita copy aja dari yang pasien ya. Copy aja, kita paste ke form yang baru kita buat tadi. Nah, seperti ini saja untuk desain formnya. Kemudian seperti biasa kita ganti dulu. Ini cari data poliklinik berdasarkan poliklinik. Cari data poliklinik berdasarkan poliklinik. Oke, kemudian kalau sudah,
Berarti kita ke coding lagi ya. Udah selesai, desain udah, kita ke source code. Jadi ini namanya nggak diganti, ini textbox 1, ini data grid view 1 ya, jadi belum diganti namanya. Kita copy source code nya. Pertama kita perlu import dulu ya, jadi kita tambahkan dulu import pada form 3 nya. Tambahkan import dulu, kemudian kita copy lagi variabel 3 ini, copy paste lagi di sini, lalu kita buat for sudo tampil data, for sudo tampil data. Ini bisa kita copy aja source code dari yang ada di pasien biar lebih cepat. Tujuannya kita mau ambil data JSON yang ada di poliklinik ya. Nama foldernya poliklinik, nama filenya tampil poli.php. Kemudian ini yang 7. Nah ini ada kelas pasien. Nah ini karena kita ngajarkan poliklinik, berarti kita perlu buat satu kelas di bawah ya. Nah di data JSON tadi ini kan ada 5 key ya, ID poli, nama poli, biaya, ID dokter, sama nama dokter. Ada 5 key di sini, itu artinya kita perlu buat 5 property di kelasnya. Kita buat kelas paling bawah sini ya, di file yang sama kita buat kelas public class poliklinik. Poli, nama kelasnya boleh ya poli atau poliklinik ya. Kemudian kita buat 5 property-nya tadi sesuai dengan nama key-nya ya. Ada ID underscore poli, nama underscore poli, biaya, ID underscore dokter, nama underscore dokter. Itu key-nya. ID poli, asterisk. Kita copy ada 5, 2, 3, 4, 5. Nama poli, kemudian di sini adalah biaya, di sini adalah ID dokter, lalu nama dokternya. Jadi di sini ada 5 property ya, sesuai dengan 5 key yang ada di JSON. Oke, ini sudah. Kita ganti kembali ke sini, data poli ya, sesuai dengan yang kita katakan data poli. Ini nama kelas yang kita panggil poli. Ini data poli. Selesai, kita panggil di sini all tampil data. Nah, kita coba jalankan untuk form 3 nya. Jalankan form 3. Harusnya saat dijalankan muncul. Oke, udah berhasil ya. Jadi data JSON yang ada di tampil poli udah berhasil kita ambil, kita tampilkan di dalam data view-nya. Jadi ini udah sesuai dengan data JSON-nya. Data JSON di sini ada 3 data, dan ID poli nomor 1, ID poli nomor 2, ID poli nomor 3. Ada 3 data JSON. Nah, ini udah berhasil kita ambil. Nah, selanjutnya kita akan coba tambahkan pencariannya. Tambahkan pencarian. Untuk pencarian eventnya kita tambahkan di sini di textbox 1. Akan tetapi event yang kita gunakan sama kayak di fashion ya, yaitu keyphrase. Jadi kita klik 2 kali dulu di textbox 1. Defaultnya adalah dia text change. Kita ganti jadi keyphrase. Nah, jadi pencariannya akan jalan saat kita tekan enter saja. Ini yang text yang kita hapus karena nggak kita gunakan. Nah, untuk source code-nya, jika kode ASCII yang kita tekan adalah 13, maka panggil tampil data. Coba jalankan lagi.
kita mau cari data voli yang nama volinya ada kata gigi. Oke, ini udah jalan ya, tidak jalan. Kita cari jiwa, udah jalan juga ya. Oke, coba kita cek lagi di PHP nya, karena kan datanya ada di PHP ya, berarti kita cek di PHP nya. Cek di PHP. Oke, kita perlu tambahkan di sini n nya ya. Ini kan baru menampilkan semua data ya. Nah, di sini tidak ada tambahan where-nya. Jadi kita tambahkan where di sini. Where nama voli like. Jadi tampilkan data voli klinik yang mengandung kata nama. Persen nama. Where nama voli like $. Kita coba. Kita akan coba lagi pencariannya. Voli gigi. Oke, sudah berhasil. Kita kosongkan, enter, tampil semua. Kalau kosong, oke, tampil semua ya. Umum. Oke, ini gangguan sinyal jaringan aja ya. Umum. Oke. Oke, ini artinya udah selesai untuk proses tampil data voli kliniknya. Jadi untuk video yang pertama ini udah berhasil sampai tampil data dan pencarian data voli klinik. Silakan kalian lanjutkan lagi untuk video yang kedua, itu mengerjakan tambah, ubah, hapus pada tabel voli klinik. Ini kan untuk video pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.